Interaksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuda Pratama, NPM 201600057, Prodi PGSD 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait dalam RPP, yaitu interaksi sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, yang artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerjasama seperti halnya manusia, merupakan makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan bantuan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun dengan kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam interaksi sosial ada dua syarat yang akan terjadi, yaitu yang pertama, kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial bersifat primer dan sekunder. Yang kedua yaitu komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Interaksi sosial dapat terbagi ke dalam tiga macam bentuk, yaitu asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. 1. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengaruh pada kesatuan. Jika mendengar kata asosiatif, yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua itu bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan baik antar individu maupun kelompok. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan atau kompetensi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Yang ketiga, bentuk interaksi sosial akomodatif. Berbeda dengan kerjasama, bentuk interaksi sosial akomodasi ini berawal dari perselisihan. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Jenis-jenis interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah bekerjasama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri dari 3 orang yang dimana akan memberikan informasi, entah itu informasi bahkan seminar. Selain itu biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja, yang kemudian informasi ini disampaikan dan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok ini merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra, harus lebih berhati-hati karena setiap pendapat seorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.